Halo pemirsa Question TV. Hari ini kita menuju ke diaman Pak Muji ya dengan Bu Eli. Beliau kita mendapatkan kabar, beliau mendapatkan musibah ya, kecelakaan yang mana sampai saat ini kecelakaannya itu memang adanya kelalaian ya dari supir perusahaan. Dan sampai saat ini supir perusahaan dan juga pihak perusahaannya itu sampai saat ini kita mendapat kabar tidak mau bertanggung jawab. Maka dari itu saksikan ya, ikuti terus pertemuan kita dengan Pak Muji dengan Bu Eli. Bagaimana sih kronologis yang sebenarnya, bagaimana sih kejadian yang sebenarnya. Ikuti terus Question TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari LQ Indonesia Law Firm. Kita mendapatkan kabar bahwasanya memang Bapak Muji dan juga Bu Eli, kita mendapatkan kabar dari Bapak dan juga Ibu mendapatkan musibah ya Pak. Musibah yaitu kecelakaan ya, yang mungkin disebabkan oleh kelalaian ya supir truk dari pihak perusahaan yang berinisial KM ya, seperti itu. Betul. Jadi kita di sini tergerak juga Pak Muji dan juga Bu Eli. Kita dari LQ Indonesia Law Firm berniat mau membantu karena kita melihat kita juga mendapatkan kabar dari rekan-rekan kita juga bahwasanya memang kasus ini sudah memakan waktu yang cukup lama, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Dari kalau tidak salah tanggal 24 Agustus 27 Agustus ya, 27 Agustus 2024 ya, betul. Terjadi kecelakaan itu. Lalu dari pihak Bapak dan juga Ibu membuat laporan polisi juga ya, terkait masalah itu tertanggal 29 ya? Iya. 29 kalau tidak salah, 29 Agustus 2024. Ini menarik Pak, kita tersentuh juga, tergerak juga mau menolong keluarga Bapak dan juga keluarga Ibu. Dan juga kita mendapatkan kabar dari musibah itu, Bapak juga kehilangan anak satu-satunya ya Pak, ya Bu. Kita merasa prihatin lah terkait masalah ini, dan juga kita mendapatkan kabar bahwasanya memang dari pihak perusahaan itu tidak ada empati juga, maksudnya ada membantu tapi tidak sebagaimana mestinya. Kita mau menggali nih Pak, kalau boleh tahu sejak kejadian itu bagaimana sih Pak kronologis yang sebenarnya, kalau saya boleh tahu sejak kejadian itu. Kronologi dari awal kecelakaan. Dari awal kecelakaan itu. Jadi waktu itu kan aku lagi ngisi bahan bakar bensin ya, di SPBU itu di Cibitung ya, di daerah Bekasi. Nah ketika itu kan karena anak lapar, makanya istri sama anak itu ke minimarket untuk beli makanan lah. Ketika aku ngisi bensin kan antri itu lah, istri sama anak nungguin lah di pembatas kilang bensin itu. Kilang bensin itu ada tempat parkir gitu ya. Nah ketika itu paling jaraknya sekitar 10 meter lah dari saya antri bensin itu lah.
setelah itu ada truk tronton wingbox, niatnya mau ngisi solar cuman kosong. Jadi dia mundur? Enggak, jadi dia mau arah keluar. Mau keluar. Okay. Lah istri saya duduk di situ sama istri saya nyuapin, baru mau nyuapin anak. Anak, karena kan lapar memang. Sambil duduk, lah tiba-tiba entah gimana itu kayaknya kurang haluan. Tronton itu kurang haluan sehingga ban belakangnya itu naik ke trotoar dan mengenai istri sama anak saya. Sama anak ya. Lalu setelah itu Pak, kejadian itu barulah dari pihak bapak membawa istri ya. Kebetulan di situ ada mobil patroli polisi ya. Setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit Karya Medika. Gitu. Karya Medika di daerah Cibitung. Di daerah Cibitung. Jadi pada saat itu bersama-sama dengan polisi. Bersama-sama dengan polisi. Membawa istri dan anak ke rumah sakit itu ya. Langsung dibawa ke IGD. Lalu setelah pada saat nyampe di rumah sakit, apakah bapak juga yang membayar biaya rumah sakit itu siapa Pak? Kalau waktu itu kan anak kan langsung nggak ada ya, itu untuk biaya anak dibayar sendiri itu sekitar 1 juta berapa lah, dan istri kebetulan pakai BPJS. Berarti dana pribadi ya Pak pada saat itu. Kecuali ketika mobil ambulan untuk antar jenazah anak, nah dimintalah di situ mediasi dengan perwakilan perusahaan. Oh jadi pada saat itu pada saat bapak sama ibu udah di rumah sakit, pihak perusahaan juga datang? Setelah jelang berapa jam sih? Atau dari pihak supirnya yang datang? Bukan, dari perwakilan perusahaan. Perwakilan perusahaan datang ke rumah sakit, langsung melakukan negosiasi seperti itu ya? Seperti apa negosiasinya Pak kalau boleh tahu? Lewat by WA sih sebenarnya itu. Diminta untuk biaya pemakaman sama biaya transportasi ambulan. Bapak terima bantuan dari pihak perusahaan. Setelah itu, setelah ada negosiasi seperti itu, berarti selesai permasalahannya atau belum? Itu ketika itu langsung anak dibawa pulang ke kampung dan istri masih dirawat di situ sekitar 5 hari. Rawat inapnya siapa yang bayar Pak? Dari BPJS. Dari BPJS juga. Dari pihak perusahaan tidak ada sedikit pun membantu? Tidak ada ya? Cuman biaya pemakaman anak. Cuma biaya pemakaman sama anak. Sama ambulan. Baru bapak merasa ini kok ada sesuatu yang janggal gitu ya? Iya. Jadi bapak laporkanlah ke pihak kepolisian. Iya, karena di situ kan kebetulan yang membuat laporan kepolisian juga polisi sendiri, penyidik. Oh, penyidiknya langsung? Penyidiknya langsung. Yang membuat laporan polisi? Penyidiknya langsung. Karena aku kan di situ juga sibuk sih ngurusin istri. Ya, lumayan lama ya Pak, dari tanggal 29 Agustus ya 2024 ya laporan polisi itu terbentuk. Sampai saat ini sekarang sudah tanggal 4 Maret 2025. Iya. Dari pihak perusahaan ada nggak Pak komunikasi pada saat itu? Ada komunikasi, awal komunikasi ketika istri sudah dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Oh, kenapa harus dibawa ke Bandung Pak? Kan masih ada rumah sakit. Karena di sekitar Jakarta nggak ada yang ACC untuk itu. Waktu di Karya Medika itu kan diamputasi yang kaki kiri. Yang kaki kiri. Lah, dengan kemungkinan yang kaki kanan masih bisa diselamatkan, perkiraannya. Berarti waktu itu kaki kanannya masih bisa bergerak lah ya Pak waktu itu ya? Masih ya. Jadi cuman keadaannya memang ya tidak memungkinkan itu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin, makanya dibawa ke Rumah Sakit Bandung. Karena yang ACC cuma di sana. Di Kota Bandung ya itu ya. Jadi pada saat dibawa di Rumah Sakit Bandung, itu kaki itu udah diamputasi dua-duanya itu? Belum juga? Yang kanan di Bandung. Oh, yang kanan di Bandung. Betul. Yang sebelah kiri di Rumah Sakit Cibitung itu.
Jadi setelah dirawat di Bandung tanggal berapa Pak kalau tidak salah? Tanggal 1 September. Oh, 1 September 2024. Itu sempat dirawat 5 hari juga di sini. Sekitar di Karya Medika Cibitungnya. Setelah itu dirujuk ke Bandung, Hasan Sadikin Bandung. Rawat inap juga? Iya. Berapa lama Pak? Sekitar 40 hari di Bandung. Oh, itu pakai BPJS ya? Pakai. Jadi masih bisa ditanggung dari pihak BPJS. Dari pihak Jasa Marga ada memberikan bantuan Pak? Ada. Kalau boleh tahu bantuannya berupa apa? Berupa uang sih. Oh, sebesar? Sebesar 50 juta yang anak. Kalau untuk yang istri belum lama sih cairnya itu sekitar setelah pulang ya Mas? Iya, setelah pulang. Harusnya selesai perawatan baru selesai. Berarti dari pihak Jasa Marga membantu lah ya? Membantu semua full. Pada tahun ini ya? Iya. Kalau yang anak tahun lalu langsung ketika berapa seminggu atau 8 hari lah. Oh, cuman dari pihak istri yang lama. Yang lama pada bulan Januari tahun ini ya Pak? Iya. Jadi setelah itu dari pihak Jasa Marga juga sudah memberikan bantuan. Cuman dari pihak perusahaan sampai saat ini belum ada ya Pak? Komunikasi itu. Cuma hanya sekedar bantuan ambulan dan pemakaman anak doang ya. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi yang dibuka oleh pihak perusahaan untuk meringankan kemalangan yang dialami oleh bapak dan ibu. Tidak ada sama sekali. Cuman mediasi sih sebenarnya, mediasi kekeluargaan. Sebelumnya di Bandung juga negosiasi juga itu, minta dari perusahaan itu minta ganti rugi berapa gitu. Ditanya juga, cuman kan secara nominalnya ya nggak sesuai Mas. Kalau Bapak melihat ini jangka panjang ya Pak, masalahnya dari pihak ibu juga membutuhkan setidaknya bagaimana sih supaya dari pihak ibu juga bisa berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu ya Pak. Perawatan seperti itu, dan itu pun tidak ada komunikasi yang keluar dari pihak perusahaan Pak. Komunikasi ya sempat lama itu nggak ada komunikasi. Nah, ketika lama nggak ada komunikasi, makanya aku manggil lawyer yang sebelumnya itu, yang ngurusin semuanya, karena aku kan emang masih ngerawat istri sih. Dengan kondisi Bu Eli yang seperti ini, berarti Bapak lebih banyak aktivitasnya di rumah? Aktivitas di rumah, terus juga harus kerja kan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau untuk sekarang dari awalnya sampai sekarang kan saya kan kerjanya di construction ya. Selama ini ya belum bisa bekerja aktivitas sehari-hari kayak biasa gitu. Karena masih merawat ibu ya, merawat istri lah ya. Paling ketika kerja sehari 2 hari bisa. Cuman kalau untuk aktivitas seperti biasa dari awal sebelumnya itu belum bisa. Kalau boleh tahu, itu yang supir yang menabrak ibu sama ibu Eli dengan anak itu, apakah dia masih silaturahmi dengan ibu Eli dan anak? Enggak, kalau dari pihak supir nggak ada sama sekali komunikasi ke kami ya, cuman sekali kesini dari pihak istri sama anak supir waktu mediasi bareng dengan perwakilan perusahaan itu. Cuma sekali doang. Cuma sekali doang ya? Cuma sekali nengokin ke sini. Kalau untuk chat by WA atau apa nggak ada kontak sama sekali. Tidak ada sama sekali ya? Sama sekali dari keluarga pihak supir, intinya nggak ada komunikasi ke kita sama sekali. Mungkin dari pihak Bapak, mungkin apa sih yang dari pihak keluarga ya Pak yang diharapkan untuk perusahaan ini Pak? Ya setidaknya ya jaminan kesehatan istri saya itu dijamin
dan nanti kedepannya untuk kaki palsunya bisa diusahakan, seenggaknya bisa mempermudah kegiatan sehari-harinya untuk istri saya. Syukur-syukur bisa ada bantuan untuk usaha istri saya untuk kegiatan biar nggak jenuh di rumah. Kalau dari pihak ibunya ada yang ingin ibu sampaikan Bu ke pihak perusahaan? Semoga dibantu. Kejadian suami saya kan nggak kerja, cuma ngurusin saya di rumah. Saya juga ikut sedih ya Pak. Ya kita berharap mudah-mudahan karena Bapak sudah memberikan kuasa kepada kami Pak, kepada LQ Indonesia Law Firm, insya Allah kita berusaha juga Bapak Ibu untuk memperjuangkan hak-haknya ibu yang bagaimana supaya setidaknya ada pemulihan ya, ada pengobatan untuk pemulihan supaya dari pihak ibu sudah bisa beraktivitas kembali, setidaknya mungkin bisa pakai alat bantu lah ya, alat bantu untuk bisa bergerak supaya bisa beraktivitas. Ini mungkin kita akan perjuangkan, insya Allah Bapak Ibu, mohon doanya. Kita juga akan sampaikan juga oleh pihak pemerintah supaya apa yang menjadi haknya Bapak dan juga haknya Ibu bisa terpenuhi, karena supaya Ibu juga bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa, bisa menggunakan kedua kakinya itu, setidaknya kaki palsu atau mungkin alat bantu untuk bergerak lah ya, supaya masih bisa beraktivitas dan meringankan beban suami. Ya mungkin itu ya, kita sangat tersentuh untuk mau menegakkan hak-haknya Bapak dan juga Ibu kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap masalah ini. Mungkin itu ya, yang Bapak yang sabar, Ibu yang sabar. Mudah-mudahan ini pasti ada hasilnya, insya Allah. Baik, itulah tadi kita sudah melihat ya pemirsa Quotient TV ya, dari keterangan dari Bapak Muji dan juga Bu Eli. Kita selaku kuasa hukum ya, memang benar-benar sangat prihatin terkait permasalahan-permasalahan seperti ini. Banyak di luar sana, banyak oknum ya dari pihak perusahaan yang tidak bertanggung jawab ya. Ketika misalkan ada karyawannya atau supirnya yang lalai dalam mengendarai truk, itu banyak memakan korban. Salah satunya itu adalah Bapak Muji dan juga Bu Eli. Seharusnya berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Lalu Lintas ya, seharusnya pihak perusahaan itu harus ada empati lah, memberikan bantuan kepada ahli waris korban, dan juga memberikan dan juga bertanggung jawab. Mana tanggung jawab Anda? Perusahaan Anda mendapatkan profit bahkan miliaran,
Tapi Anda tidak mau membantu Bapak Muji ini. Hai perusahaan, inisial ya, saya sebut inisial ini. Belum saya sebutkan nama. Inisialnya KM. Tanggung jawab Anda di mana? Masa keluarga Anda berikan cuma hanya biaya pemakaman, biaya pengobatan, itu pun tidak ditanggung juga oleh Anda. Padahal omset Anda miliaran yang bergerak di bidang ekspedisi. Mana tanggung jawab Anda? Harusnya Anda itu ada rasa empati sedikit lah kepada para korban seperti ini. Bagaimana keluarga Anda kalau misalkan ditimpakan kepada Anda atau keluarga Anda? Bagaimana perasaan Anda? Ini kasus sudah cukup sudah berlarut-larut, sudah cukup lama. Pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai saat ini pertanggungjawaban Anda tidak ada sama sekali. Di mana hati nurani Anda? Ingat ya, kita akan melakukan upaya hukum terkait permasalahan ini. Kalau sampai saudara tidak mau melakukan, mohon maaf, kita akan melanjutkan proses hukum selanjutnya. Kita akan tuntut secara pidana, perdata, kita akan tuntut. Camkan itu.